Seperti apa peran DVI Polri dalam identifikasi korban kecelakaan Sriwijaya Air 182? Speak After Lunch, Kamis 28 Januari pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hanya di iNews. Baik. Terus, adapun fase-fase tersebut meliputi fase yang pertama, yaitu fase pengelolaan TKP. Yang kedua, fase tahap kedua itu postmortem, di mana tahap pemeriksaan jenazah yang dilaksanakan di rumah sakit. Tahap ketiga adalah tahap antemortem, di mana tahap tersebut yaitu mencari informasi sebanyak mungkin tentang korban sebelum korban mengalami kecelakaan. Baik. Dan yang keempat terakhir merupakan tahap rekonsiliasi, di mana upaya mencocokkan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari data postmortem dan antemortem yang tadi. Baik, lalu ini siapa saja Pak personel yang terlibat pada fase postmortem dan juga antemortem ini? Ya, jadi yang dilibatkan dalam kegiatan postmortem dan kegiatan DVI tersebut, kita melibatkan di Rumah Sakit Polri sekitar 306 personil. 306 personil, baik. Ya, melibatkan semua unsur, baik itu dari Pusdokes Polri, Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Raden C. Sukanto, dari Brimob, Bidokes Polda Metro Jaya, dari Pusinapis Polri, dari Lab DNA Pusdokes, Puslapor Polri, LKOK, termasuk juga melibatkan kewilayahan Polres Jakarta Timur dan Polres setempat, melibatkan juga unsur PDEPI, Puskes TNI, PDGI, IOV, Psikologi Polri, dan HIMSI. Juga dapat dukungan dari kementerian lembaga lain, termasuk juga dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Perhubungan. Baik, tadi yang Bapak sebutkan berarti total ada 306 personil yang terlibat ya Pak ya? Betul. Baik, lalu ini apa saja persiapan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bayangkara Said Sukanto dalam penanganan kasus jatuhnya Sriwijaya Air SJ182 ini Pak? Jadi begitu kita mendapatkan perintah karena mendengar ada kabar disaster, Rumah Sakit Polri langsung melaksanakan koordinasi dan mempersiapkan diri, yaitu kita sesegera mungkin mendirikan posko postmortem, di mana di sana dilaksanakan upaya pemeriksaan body part yang akan dikirimkan ke Rumah Sakit Polri, meliputi pemeriksaan nanti medis, pemeriksaan odontologi, sidik jari, DNA, termasuk juga pemeriksaan properti yang akan kita peroleh. Berikutnya kita mendirikan posko antemortem atau fase 2 tadi, di mana kita akan menerima anggota keluarga yang menjadi korban. Jadi posko tersebut juga berkoordinasi dengan posko antemortem yang ada di Pontianak melalui Bidokes Polda Kalbar. Kegiatan-kegiatannya meliputi nanti anamnesa, pengambilan data dari medis, data di sidik jari, data properti atau barang yang dibawa oleh korban saat berangkat, dan juga kita juga melakukan pengambilan sampel DNA bagi keluarga korban sebagai pembanding nanti dengan postmortem yang akan kita periksa. Dan yang terakhir, kita juga mendirikan posko pendampingan keluarga untuk melakukan pendampingan kepada keluarga korban, terutama dari sisi medis, psikologi, psikososial. Berikutnya juga kita juga berkolaborasi dengan para polwan di rumah sakit, personil psikologi Polri, HIMSI, dan tokoh agama termasuk pihak maskapai. Siap. Termasuk juga kita juga tetap melaksanakan mempersiapkan diri untuk pelaksanaan serah terima jenazah kalau seandainya ada jenazah yang teridentifikasi. Dan kita berkolaborasi dengan Dukcapil dalam ini, dengan Jasara Harja, dan juga dengan pihak Sriwijaya Air. Oh, dari awal. Dan kita berkolaborasi dengan Dukcapil dalam ini, dengan Jasara Harja, dan juga dengan pihak Sriwijaya Air. Oh, dari awal sampai akhir DVI itu terus mendampingi berarti Pak ya? Terus mendampingin. Oke, baik pemirsa, kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch. Hendra Diana. Baik Pak, kita akan lanjut lagi berbincang ya Pak ya. Tadi sudah disebutkan bahwa ada 4 fase yang dilakukan. Betul. Itu mungkin bisa lebih mendetail lagi Pak untuk menjelaskan kepada kami semua Pak. Ya, jadi
Kembali lagi proses identifikasi korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 oleh tim DPI Polri tadi disampaikan ada 4 fase. Fase pertama yaitu fase pengelolaan TKP yang selanjutnya dilaksanakan oleh rekan-rekan kita dari Bidokes Polda Metro Jaya dan Brimob. Baik. Jadi melakukan menerima baik properti maupun bagian tubuh langsung diidentifikasi, dicatat, diberikan label. Berikutnya fase keduanya fase postmortem, yaitu pemeriksaan jenazah. Di mana pada tahap ini bila kita menemukan kondisi jenazah atau bagian tubuh tertentu, kita akan kembali lagi fokus mencari data-data identifikasi primernya. Kita cari misalnya sidik jarinya, berikutnya sidik giginya termasuk DNA. Mana yang paling bisa kita periksa. Dan data sekunder meliputi tadi tanda-tanda khusus termasuk juga properti yang ada. Tahap ketiga adalah tahap antemortem, yaitu tahap pencarian informasi tentang korban sebelum mengalami kecelakaan dari orang-orang terdekat, terutama keluarga. Segala sumber yang dapat memberikan informasi akan kita tampung dan dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. Dan terakhir tahap rekonsiliasi merupakan mencocokkan tadi data primer dan data sekunder yang diperoleh dari fase antemortem dan postmortem tadi. Berdasarkan informasi tersebut, maka para ahli akan menyimpulkan seseorang sebagai korban yang teridentifikasi. Baik. Lalu ini mengingat tidak semua keluarga korban kan berdomisili di Jakarta nih Pak. Lalu apakah ada opsi yang mungkin disarankan oleh tim DVI agar keluarga korban yang berada di luar Jakarta juga dipermudah Pak? Iya, jadi ada keluarga korban yang di luar Jakarta sebetulnya kembali lagi kita bisa memanfaatkan peran dari Bidokes dan Kaurkes setempat. Jadi dan kita juga bisa memanfaatkan melalui data-data dikirimkan melalui via komunikasi seperti itu. Tapi kalau misalnya data berupa DNA dari keluarga terdekat nanti koordinasikan dengan Bidokes setempat dan dikirimkan melalui kita. Oh, jadi keluarga pun tidak harus menuju ke Jakarta? Ya, tidak harus ke Jakarta atau ke rumah sakit. Gitu. Baik, lalu ini apa saja yang harus dibawa oleh keluarga untuk mempermudah tim DVI melakukan identifikasi? Apakah mungkin KTP-nya atau apa saja Pak yang diperlukan? Jadi yang pertama si pelapor membawa KTP yang bersangkutan. Jadi membawa identitas data diri yang bersangkutan. Terus kalau bisa si pelapornya pun sebaiknya orang yang mengetahui data-data pribadi dari korban tersebut. Dan berikutnya membawa dokumen yang ada hubungannya dengan korban. Baik itu misalnya untuk sidik jari yang ada di KTP, di SIM, misalnya di SKCK, termasuk juga data-data yang lain, data dental gigi, misalnya dari dokter gigi, atau properti pribadi yang digunakan, seperti sikat gigi atau sisir yang biasa digunakan oleh korban dan belum dicuci, jadi jangan dicuci sebetulnya. Dan juga foto atau video yang terakhir korban sebelum boarding. Dan terakhir juga foto diri berupa foto yang terlihat giginya. Dan itu sebagai pembanding kalau seandainya kita menemukan postmortemnya berupa gigi gerigi seperti itu. Baik. Lalu yang ingin saya tahu mengenai penunjukan rumah sakit nih Pak, itu pertimbangannya seperti apa? Ya, jadi kembali lagi Pusdokes Polri dalam hal ini telah ditunjuk di dalamnya DPI. Jadi DPI untuk kegiatan operasi kemanusiaan ini, identifikasi ya. Jadi kita sudah ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan DPI dan kita pun kita berkolaborasi juga dengan Kementerian Kesehatan melalui pusat krisis. Bila ada kejadian disaster, biasa pusat krisis pun menyampaikan dan kita mempersiapkan kondisi tersebut. Jadi memang penunjukannya ke satu rumah sakit agar semuanya terarah dan dalam informasi yang satu pintu gitu. Betul, ya Pak ya? Kita berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang menjadi korban tadi. Baik. Lalu untuk kendala di lapangan itu seperti apa Pak? Ya, memang kendala di lapangan itu apalagi dalam era pandemi COVID ini. Jadi kita ingin berupaya mengoptimalkan pelayanan dalam hal mempercepat proses identifikasi. Tapi dengan kondisi kendala sekarang, misalnya dengan banyaknya bagian body bag, bagian tubuh yang kita dikirim ke kita,
proses itu perlu waktu. Dan kita juga tidak bisa seluruhnya tim kita turun. Karena tadi harus memperhatikan protokol kesehatan. Bagaimana berikutnya juga kendala berikutnya, bagian-bagian tubuh yang kita peroleh pun kan kembali lagi, dengan makin panjangnya waktu mengalami kerusakan, itu pun jadi kendala kita untuk mengidentifikasi seperti itu. Baik, lalu ini yang kita ingin tahu juga Pak, ini untuk proses identifikasi ini maksimal akan selesai kapan? Apakah sudah ada perencanaan atau sekarang masih terus berlanjut? Ya, jadi sampai sekarang proses sekarang dipusatkan di postmortem dan pemeriksaan DNA. Sampai bahan-bahan yang kita terima kita periksa, dan sampai jumlah korban teridentifikasi, kita akan tetap berupaya seoptimal mungkin. Seperti itu. Apakah ada instruksi khusus Pak untuk tim DVI dari Bapak Kapolri yang baru? Siap. Jadi kembali lagi pada prinsipnya kita melaksanakan kegiatan identifikasi ini dengan sebaik mungkin, dengan seoptimal, termasuk juga dengan menggunakan teknologi yang ada. Kita di era 4.0 ini kita optimalkan teknologi tersebut sehingga kegiatan-kegiatan pelayanan pada masyarakat khususnya bisa terupdate dengan baik, terupdate dengan cepat. Baik. Seperti itu. Baik, itu yang menarik perhatian saya adalah teknologi yang sekarang digunakan. Nanti kita akan bahas ya Pak ya. Siap. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch. Kembali lagi di Speak After Lunch bersama dengan saya Kiki Cahya, masih berbincang pemirsa mengenai peran DVI Polri dalam identifikasi korban kecelakaan Sriwijaya Air 182. Oke dokter, kita berbincang lagi mengenai teknologi yang digunakan oleh DVI itu seperti apa? Ya, jadi di era sekarang itu memang untuk mengidentifikasi DVI memang sangat tergantung dengan teknologi yang berkembang sekarang. Jadi kalau dulu kan untuk identifikasi primer dengan fingerprint, tapi sekarang kita dorong untuk bagaimana odontologi forensik juga kita kembangkan. Jadi misalnya setiap warga negara Indonesia, terutama yang begitu dia datang ke fasilitas kesehatan, bukan hanya dia berobat, tapi juga diambil data-data giginya. Ya, termasuk juga ke depan juga kita berharap setiap warga Indonesia juga dilakukan pemeriksaan DNA, dan itu akan sangat bermanfaat untuk mengantisipasi kejadian seperti sekarang. Jadi Indonesia adalah pusat tempat supermarket disaster, ancaman seperti itu. Supaya kita terbebas atau aman, karena kembali lagi identifikasi itu ada hak asasi manusia. Betul. Ya, setiap warga negara jelas harus punya hak untuk diungkap keberadaannya seperti itu. Diungkap keberadaannya seperti itu. Kalau biasanya Pak untuk standar pengungkapan identifikasi dalam tes DNA itu memerlukan waktu berapa lama biasanya? Tergantung bahan yang kita periksa, tapi umumnya pemeriksaan DNA itu bisa antara 3-5 hari, ada yang sampai 7 hari. Oke. Ya, itu sampel DNA tersebut diolah di Indonesia atau dikirim ke negara lain? Diolah di kita. Di Indonesia sendiri? Kita udah sanggup untuk melakukan pemeriksaan DNA itu. Oh, kita sudah mumpuni ya Pak ya untuk teknologi seperti itu ya. Lalu ini mungkin saya ingin membahas lagi mengenai lembaga yang terlibat itu apa saja Pak di DVI ini? Ya, jadi memang pada saat kegiatan DVI sekarang, kita kembali lagi, pada saat kejadian disaster, kita akan melibatkan ya jelas TNI Polri, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan. Berikutnya juga dalam kondisi kegiatan kasus Sriwijaya Air ini, kita juga kembali lagi melibatkan di samping Pusdokes Polri, rumah sakit yang memang memiliki pemberi pelayanan juga, melibatkan juga tadi Korbrimobnya sendiri untuk mengevakuasi korbannya, terus Bidokes setempat yang dilibatkan, berikutnya juga Pusinapis, Lab DNA kita, Puslapor, termasuk LKOK kita, dan juga melibatkan lembaga pendidikan yang lain, termasuk dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia dan yang lain seperti itu. Siap. Baik. Ya. Jadi semuanya terlibat ya Pak ya? Semua terlibat. Lalu kalau ada masyarakat yang ingin membantu juga? Melibatkan juga tadi Korbrimobnya sendiri untuk mengevakuasi korbannya,
terus bidokes setempat yang dilibatkan. Berikutnya juga pusinapis, lab DNA kita, puslapor, termasuk LKOK kita, dan juga melibatkan lembaga pendidikan yang lain, termasuk dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia dan yang lain seperti itu. Siap. Baik. Ya. Jadi semuanya terlibat ya Pak ya? Semua terlibat. Lalu kalau ada masyarakat yang ingin membantu juga, apakah bisa atau memang harus melewati tahapan-tahapan tertentu Pak? Ya, jadi kemarin pun kita melibatkan sukarelawan. Itu pun sama. Jadi dia memiliki kompetensi apa, kemampuan apa, kita advokasi. Kalau dia misalnya bidangnya kemampuan misalnya di psikologi, kita libatkan untuk pendampingan psikologi seperti itu. Oh baik. Seperti itu. Jadi masyarakat pun bisa terlibat semuanya dengan bidang kemampuan masing-masing. Betul. Siap. Lalu ini saya ingin tahu nih Pak mengenai pengalaman Bapak atau pengalaman dari DVI untuk menangani berbagai macam musibah. Apakah ini hanya untuk diperbantukan untuk musibah kecelakaan pesawat terbang saja atau ada musibah-musibah yang lain Pak? Ya, kembali lagi, mungkin sudah saatnya masyarakat kita sadar akan ancaman. Jadi dengan melengkapi diri data antemortem selengkap mungkin, sebaik mungkin, baik itu dari tadi mulai fingerprintnya, mungkin giginya, termasuk DNA. Berikutnya juga yang melibatkan ini untuk kegiatan-kegiatan misalnya DNA. Berikutnya juga yang melibatkan ini untuk kegiatan-kegiatan misalnya dilibatkan dalam semua kegiatan tadi. Bagaimana bahwa ancaman bencana bisa kapanpun terjadi gitu. Terjadi kapan saja. Iya. Lalu untuk tadi Bapak yang sempat menyebutkan kalau masyarakat itu sebaiknya melaporkan data dirinya berupa dental recordnya atau mungkin DNA-nya, itu kita harus melapor kemana Pak? Jadi kita kembali lagi seperti fingerprint selama ini kan dikumpul di Dukcapil itu kan. Berikutnya juga dilaporkan ke Inapis. Terus kalau DNA sebetulnya Polri pun sanggup melaksanakan hal tersebut. Jadi ke depan mungkin dengan masyarakat dilibatkan dalam kegiatan pemeriksaan untuk sadar mereka untuk DNA-nya, dan mungkin kalau nanti didorong oleh pemerintah, terutama mungkin untuk kegiatan tertentu yang beresiko, mungkin seperti kru pesawat kan, atau TNI Polri yang berhubungan dengan kemungkinan ancaman-ancaman yang kapanpun bisa terjadi. Itu difasilitasi atau harus membayar secara mandiri? Ya, memang kalau untuk kegiatan-kegiatan khususnya untuk TNI Polri, kita akan dukung dari dinas, insya Allah didukung dinas. Baik. Lalu ini Pak, yang ingin saya tahu, kalau Bapak kan tadi kita sudah bercerita dan juga sudah berbincang mengenai tragedi yang terjadi ya Pak ya, dan juga yang lainnya. Jadi kembali lagi untuk kasus-kasus bencana alam, memang saya mengikuti waktu kejadian kejadian misalnya pesawat kecelakaan pesawat yang sebelumnya. Baik. Ya siap. Jadi kecelakaan baik itu disaster karena alam atau karena kemarin disaster karena buatan juga bisa. Ya, seperti kasus-kasus misalnya dulu kejadian bom gitu kan. Itu pun perlu. Ya, perlu data antemortem, baik itu sidik jari, gigi, termasuk DNA seperti tadi. Jadi tidak hanya insidental mungkin seperti yang sekarang terjadi, tapi untuk peristiwa-peristiwa yang lainnya pun DVI juga turun ke lapangan ya Pak ya? Terutama untuk kejadian-kejadian disaster yang sifatnya memakan korban yang cukup banyak seperti itu. Baik, lalu kalau untuk sekarang nih Pak, sekarang apakah ini identifikasi masih terus berlangsung? Lalu ini rencananya akan terus berlangsung sampai kapan untuk korban pesawat Sriwijaya Air 182 ini Pak? Ya, jadi kegiatan ini tetap akan dilaksanakan. Yang pertama ya kita berharap sampai bisa kita mengidentifikasi semua korban, itu keinginan kita kan, itu kita harapkan. Tapi kita pun tergantung dari bahan-bahan yang atau termasuk bagian tubuh atau jenazah yang dikirimkan ke kita. Kalau bahan tersebut untuk kita periksa sudah selesai, sudah habis, berarti kita tidak bisa melanjutkan seperti itu. Lalu ini terakhir nih Pak, pesan atau himbauan ini disampaikan kepada keluarga korban ataupun masyarakat. Bagaimana pentingnya data antemortem untuk warga negara Indonesia, seperti sidik jari, data gigi dan DNA ke depan, mungkin itu akan kita dorong sehingga kita
bisa mudah untuk mengidentifikasi bila sesuatu atau disaster kapanpun terjadi. Dan berikutnya saya secara pribadi maupun institusi mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Ya, kami juga akan diberikan kesabaran keikhlasan. Amin. Dan mohon doa restunya agar proses yang sedang kami laksanakan dalam berupa identifikasi yang sedang kita kerjakan berbuah hasil yang lebih baik, dan agar identifikasi yang kita kerjakan juga bisa segera mungkin diserahkan kepada keluarga nantinya, seperti itu. Baik, amin. Ya. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Brigjen Polisi Dr. Asep Hendra Diana selaku Karumkit Bayangkara tingkat 1 R. Said Sukanto atas kehadirannya Pak di siang hari ini. Dan kita doakan bersama pemirsa, semoga para korban diberikan tempat terbaik dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Terima kasih juga untuk Anda di rumah. Saya Kica pamit, undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.